Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pada kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Sekarang kita sudah memasuki pada fasal fi ahkamir rodho, hukum daripada susuan. Bi fathir ra'i wa kasriha. Rodho, ridho, ya, sama maknanya. Dengan dibaca fathah, ya, ro-nya ro, wa kasriha ridho, rodho, susuan, ya. Wa huwa lughatan, secara bahasa etimologi, yaitu ismun, nama, limassisadyi, ya. Untuk makna limassi itu menghisap, ya. Sadyi itu pentil, menghisap pentil. Wasurbi labanihi, dan meminum air susu dari pentil itu. Jadi ridho atau rodho secara bahasa yaitu nama yang diartikan yaitu menghisap, ya. Yaitu anak kecil lah, menghisap susuan, ya, pentil. Wasara'an, secara terminologi syariat, syara'an menurut para fuqaha, ya, di sini fuqaha, yaitu wusulu labani adamiyin mahsusatin, sampainya susu anak Adam, susu manusia, susu ibu-ibu mahsusatin yang tertentu, li jaufi adamiyin, sampai kepada perutnya anak Adam, anak kecil, mahsusin yang tertentu, ala wajhi mahsusin, dengan cara yang tertentu. Jadi gampangnya rodho itu secara syara yaitu sampainya susu anak Adam, emak-emak atau ibu-ibu kepada anak kecil, kayak gitu. Wa innama yasbutur rodho bila bani mro'atin hayyatin, ya. Yang menjadi keharusan rodho itu, ya, kapan rodho, susuan itu kapan adanya, yaitu ketika susuan itu menggunakan susu perempuan yang hidup, ya. Air susu, ya, laban itu air susu perempuan hayatin yang masih hidup, yang balagotis asinina qamariyatan, yang imro'atin hayatin ini, yang perempuannya itu sudah masuk usia 9 tahun qamariyah, bukan syamsiyah, ya. Ini qamariyah itu hijriyah. Ada hijriyah, ada masehi. Nah, perempuannya di sini bikron kanat au taiban, baik itu dia keadaannya, ya, masih perawan atau sudah janda, ya. Khaliyatan kanas au muzawwijatan, baik itu dia sudah mempunyai suami atau belum. Yang penting dia memiliki air susu, kemudian air susu itu diberikan kepada anak kecil. Anak Adam, ya. Ini kalau misal di sini di atas masih konteksnya anak Adam. Masih sangat umum, ya. Kalau makna rodho secara lughatan wa syar'an itu, yang penting ada air susu diberikan kepada orang lain, ya. Nah, kemudian di sini masuk lebih spesifik. Wa idza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan. Ketika seorang perempuan menyusui, ya, menyusui dengan menggunakan air susunya, waladan terhadap anak, sawa'un syariba minhal labana fi hayatiha, baik si walad itu meminum air susunya fi hayatiha dalam masa hidupnya si imro'ah, au ba'da mautiha, atau setelah meninggalnya imro'ah. Jadi
si walad ini meminum air susu dari perempuan itu baik dalam kondisi minumnya itu pada masa si perempuannya masih hidup atau setelah mati. Wa kana mahluban fi hayatiha. Masih mengikut pada ini ya, ba'da mautiha, yaitu mahluban diperas ya. Fi hayatiha pada waktu pada masa hidupnya. Soro ar-radi'u waladaha, maka anak kecil rodi, anak yang disusui itu soro waladaha, maka menjadi anaknya si imro'ah. Bisyarta ini dengan dua syarat. Apa saja? Ahaduhuma, yang pertama ayyakuna lahu, ay ar-radi dunal haulaini bil ahil. Anak kecil yang disusui itu dia tidak kurang dari 2 tahun. Dengan hitungan bulan Qamariyah, bulan Hijriyah. Artinya ketika ibu-ibu menyusui anak yang di atas umur 2 tahun, itu secara nas di sini sudah ternasah ya, sudah terhapus. Artinya nggak menjadi mahram gitu. Kayak misal istri ya menyusui suaminya, ya nggak jadi anaknya gitu loh. Karena kan suaminya sudah di atas umur 2 tahun ya, udah 25 tahun kan. Wabtida'uhuma min tamami infisalir rodi. Yang dimulai dari ya sempurnanya ya, pisahnya si anak kecil itu. Waman balagosan nataini, nah ketika si rodi ini telah umur 2 tahun, maka la yu'athir, tidak berpengaruh irtida'uhu tahriman. Susuannya itu tidak mempengaruhi dalam hal menjadi mahram gitu loh. Jadi kan ketika sudah terpenuhi syarat, anak itu sudah menjadi rodi, anak susuan, maka itu menjadi mahram. Menjadi mahram itu artinya ya tidak boleh menikahi ibunya, misal karena ibu itu sudah menjadi ibu gitu. Wasyartus sani, adapun syarat yang kedua, tadi syarat menjadi rodi itu ada 2. Yang pertama dia kurang dari umur 2 tahun, yang kedua anturdi'ahu ay al-murdi'atu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Ibu-ibu yang menyusui anaknya itu dia menyusui sampai khamsa radha'atin, 5 kali susuan mutafarriqatin yang berbeda-beda, wasilatan yang sampai kepada jaufar rodi ya, perut daripada si anak kecil itu. Nah, di sini memang ulama banyak yang berbeda ya menjelaskan tentang ukuran satu rodho itu seperti apa. Ada ulama yang mengatakan ukuran untuk satu rodho ini ya ketika dia sudah kenyang ya, sudah berpaling daripada pentilnya itu. Jadi memang saya kan belum tahu juga ya. Kalau misal tadi saya baca-baca itu memang satu rodho itu ya ketika si anak kecil dalam menyusu itu dia sudah kenyang kayak gitu. Nah itu satu rodho. Kemudian nyusu lagi kenyang 2 rodho. Nah ini sampai dihitung sampai 5 kali. Wadhabtuhunna bil urf, dan kadar tentunya ya nanti dilihat daripada uruf kebiasaannya saja gitu. Famaku dia bikonihi roda'atan au roda'atin otubir. Jadi ketika sudah dianggap itu satu rodho atau beberapa rodho, yaitu maka dianggap ya. Tapi kalau misal dia tidak sampai pada kita anggap itu sebagai susuan, ya belum bisa gitu. Falau qata'a ar-radi al-irtidha, ketika si rodi anak susuan
itu memutuskan untuk berpaling, irtidha baina kulli minal khamsi i'radun anis sajji, berpaling daripada sajji, pentil ya, maka ta'addada al-irtidha, maka dianggap sebagai susunan. Rode memutuskan al-irtidha, susunan ya, susuan, selesai gitu loh, udah kenyang gitu loh. Baina kulli minal khamsa, sampai 5 kali. I'radun i'radun tuh mengalih gitu loh. Susuan, nyusu udah, nyusu udah, nyusu udah sampai 5 kali gitu. Maka itu disebut dengan irtidha, yang menjadi susuan. Wa yasiru zawzuha, dan suami daripada tadi ibu yang menyusui itu menjadi aban lahu, menjadi ayah dari si rode, rode. Wa yahrumu 'alal murda, dan haram terhadap murda ya, yang disusui tadi bifathid dad, itu at-tazwizu ilaiha, menikahi ibunya tadi ya. Kayak misal tadi waktu kecil disusui sama ibu Fatimah, masih kecil kan, dia umur kurang dari 2 tahun. Setelah itu ibu Fatimah misal pindah tinggal di Jakarta ya. Tiba-tiba besar nggak ketemu, kayak gitu, nggak tahu ininya, terus nikahi, batal ya, nggak bisa ya. Wa ila kulli man nasabaha, dan haram juga menikahi yang senasab dengan ibunya tadi ya. Jadi anak-anaknya si ibu Fatimah tadi itu menjadi satu nasab ya. Tapi di sini yang menjadi teman-teman perlu pahami, dalam hal kayak gini ya, memang diharamkan untuk menikahi ibu yang telah nyusui atau yang senasab dengan ibu. Maksudnya anaknya ibu-ibunya ini, anak ibunya Fatimah. Tapi dalam status hukum, Rode ini dia tidak boleh menisbatkan nasabnya kepada si ibu ini atau kepada si suaminya ini, nggak bisa. Dan si Rode ini juga dia tidak mendapatkan warisan daripada ibu atau ya keluarga ibu Fatimah ini. Kayak gitu ya. Intasaba ilaihi binasabin aw radha'in wa yahrumu 'alaiha al-murdi'a tazwizu ila al-murda' wa waladihi wa in safala ya. Sama di sini kebalikannya. Orang yang menyusui juga diharamkan untuk menikahi ya, anaknya. Tadi Ibu Fatimah tidak boleh menikahi misal Zaid ya. Dan Ibu Fatimah juga tidak boleh menikahi anaknya daripada anaknya Zaid gitu. Waman intasaba ilahi, yang senasab ya, wa in ala, dan ke atasnya. Duna man kana fi darajatihi, selain orang yang sama dalam derajatnya, derajat daripada Rode, seperti saudaranya ya. Itu boleh gitu. Alladzina lam yarda'u ma'hu, yang mereka tidak menyusu daripada Rode ya, au a'la, dan seatasnya. Wa duna man kana a'la tabaqatan minhu, dan tidak boleh ya, sama menikahi yang lebih tinggi, lebih bawah daripada Rode ka amamihi. Ini boleh ya di sini mengecualikan daripada Rode. Jadi intinya yang garis ke atas gitu loh, a'la au asfal, daripada si rodiknya itu yang tidak boleh dinikahi. Tapi kalau misal ke kanan atau ke kiri seperti saudaranya, pamannya, itu boleh. Wa taqaddama fi fasli muharramatin nikah. Ini penjelasan yang sudah dijelaskan di dalam fasal keharaman menikahi. Ma yahrumu bin nasab, yang diharamkan dengan sebab nasab, rodo, susunan secara perinci. Farji ilahi, maka coba tengok lagi ya penjelasan muharramatin nikah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.